Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada saat yang berbahagia ini kembali saya akan menyampaikan studi kitab Wahyu dari Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 6. Saudaraku, di sini perikopnya adalah penghakiman atas Babel. Saudaraku, jadi Antikris ini juga mempunyai pasangan yang namanya Babel besar atau pelacur besar. Saudaraku, inilah pasangannya Antikris di akhir zaman. Kalau Tuhan Yesus itu pasangannya adalah mempelai wanita anak domba Allah, yang kemudian disebutkan di dalam Wahyu pasal 12, seorang wanita yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang. Saudaraku, kemudian nanti kegenapannya adalah kota Yerusalem baru yang turun dari surga. Saudaraku, tetapi Antikris pun dia punya pasangan. Saudaraku, kalau Tuhan Yesus pasangannya adalah jemaat yang mengikutinya, pengikut Kristus yang setia, itu disebut sidang mempelai wanita anak domba Allah. Dan Antikris ini dia juga punya pasangan yang akan mendengarkan suaranya, saudaraku, dan namanya adalah Babel besar atau pelacur besar di dalam Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kita akan membaca dulu Wahyu pasal 17 ayat 1 dan 2. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya." Saudaraku, di dalam ayat selanjutnya, ini Babel ini adalah merupakan simbol dari satu kota besar, saudaraku, yang saya tidak akan sebut ini kota ini di benua Amerika, Eropa, Timur Tengah, atau Asia, saya tidak akan sebut. Tapi ini merupakan satu kota besar yang dikeramatkan, atau menurut Antikris itu kota yang disucikan oleh Antikris, kota-kota besar yang memerintah raja-raja di bumi. Saudaraku, jadi Babel ini adalah simbol kota besar, kota yang nanti akan dikeramatkan oleh Antikris di akhir zaman, yaitu satu masa yang waktunya adalah 1260 hari sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, jadi Babel besar ini dia memiliki sifat pelacur, saudaraku. Kemudian kita berbicara mengenai wanita, saudaraku. Wanita ini adalah berbicara mengenai rakyat atau jemaat ataupun pengikut. Saudara, kalau Tuhan Yesus punya pengikut namanya mempelai wanita anak domba Allah yang dibentuk mulai Wahyu pasal 1, 2, 3, 4 dan jadi pada Wahyu pasal 12. Kemudian nanti diungsikan dan diangkat di Wahyu pasal 19. Saudaraku, tetapi Antikris ini, saudaraku, dia memiliki pasangan, yaitu pasangannya Babel besar. Berbicara mengenai wanita ini jadi adalah berbicara mengenai rakyat atau pengikut atau jemaat yang mengikuti Antikris itu di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau mempelai Kristus itu adalah orang-orang atau jemaat yang mempersilahkan firman Tuhan atau benih dari mempelai pria surga itu masuk ke dalam rahim hatinya hingga membuahi hatinya sehingga melahirkan buah-buah roh. Galatia pasal 22 sampai Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Saudaraku, jadi sifat pelacur ini adalah orang-orang yang membukakan hatinya untuk masuknya ajaran atau benih-benih dari iblis. Saudaraku, jadi dia membuka rahim hatinya untuk menerima
ajaran dan benih dari si iblis. Kalau mempelai wanita Kristus, mempelai wanita anak domba Allah, ini adalah orang-orang atau jemaat yang mempersilahkan membuka hatinya, membuka rahim spiritualnya untuk masuknya benih surgawi. Kemudian akan masuk ke dalam rahim hatinya, membuahi hatinya, sehingga melahirkan buah-buah Roh Kudus. Ini mempelai Kristus, mempelai wanita anak domba Allah. Kalau hati sudah dibuahi oleh benih-benih dari mempelai pria surga, benih-benih firman kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus, maka dia selanjutnya akan melahirkan buah-buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 saya akan membacakan, saudara simak baik-baik. Ini tanda kalau seseorang di dalam hatinya sudah dibuahi oleh benih yang benar, benih dari mempelai pria surga, Tuhan Yesus Kristus. Hatinya sudah dimasuki, sudah dibuahi, rahim hatinya sudah terbuka dan dibuahi oleh kebenaran, maka hidupnya akan demikian. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Saudaraku, jadi ini buah roh. Kemudian kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudaraku, jadi orang-orang yang hidupnya, rahim hatinya dibuahi oleh benih dari mempelai pria surga, maka hidupnya akan ditandai dengan kasih, sukacita, kemudian damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan sebagainya. Seperti tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Saudaraku, ini mempelai wanita anak domba Allah. Jadi mempelai Kristus, jemaat Kristus, saudaraku, ini adalah orang-orang yang hatinya dibuahi oleh benih-benih firman dari Tuhan Yesus Kristus, yang akhirnya melahirkan perkara-perkara besar, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan selanjutnya. Galatia 5 22 sampai 23. Tetapi, saudaraku, Babel besar yang merupakan pasangan antikris, ini adalah orang-orang yang membuka hatinya, saudaraku, membuka rahim hatinya, ini untuk masuknya benih dari si jahat, benih dari si iblis masuk ke dalam rahim hatinya, sehingga rahim hatinya itu menjadi rusak dan kemudian melahirkan kejahatan-kejahatan. Saudaraku, perhatikan baik-baik ini. Orang yang rahim hatinya terbuka, mempersilahkan benih-benih asing, saudaraku, bukan benih dari Tuhan Yesus Kristus, tapi benih-benih asing dari iblis, benih lain masuk ke dalam hatinya, maka dia akan melahirkan kejahatan-kejahatan. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakan. Ini tanda kalau seseorang itu hatinya dibuahi oleh iblis. Kalau hatinya dibuahi oleh sesuatu yang bukan dari Tuhan, bukan benih firman Tuhan, tetapi benih ilalang dari si jahat, nanti akan tumbuh seperti ini. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, supaya seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku, jadi setiap ajaran yang melahirkan perkara-perkara
di atas, saudaraku, ini adalah tanda dari masuknya benih si iblis, saudaraku. Sehingga para raja bahkan banyak orang nanti akan mabuk dalam nikmatnya benih-benih iblis tersebut, saudaraku. Ini tandanya, saudaraku, kalau seseorang itu rahim hatinya sudah dibuai oleh benih asing, benih dari si iblis, bukan benih dari mempelai pria surga atau Tuhan Yesus Kristus. Tandanya yang pertama itu cabul, saudaraku. Kalau lihat percabulan itu senang banget. Lihat film yang XXX, saudaraku, itu senang banget, saudaraku. Tetapi, saudaraku, dia tidak suka dengan kekudusan. Dia suka kalau melihat kecemaran, saudaraku. Kemudian dia juga penuh dengan hawa nafsu, saudaraku. Jadi kalau satu ajaran itu membuat pengikut-pengikutnya menjadi cabul, pikirannya mudah cabul, sedikit-sedikit cabul, saudaraku, ini tanda ajaran yang nggak benar. Kemudian cemar dan penuh hawa nafsu. Selanjutnya penyembahan berhala, saudaraku. Kemudian kalau orang hatinya sudah dibuai oleh iblis, dia akan menyembah berhala. Artinya satu ilah di dunia ini yang bukan Tuhan, sesuatu yang lain, saudaraku. Menyembah berhala itu suka memuja-muja sesuatu yang bukan Tuhan, memuja-muja duit, memuja-muja ketampanan, kecantikan, dan lain sebagainya. Kemudian sihir, saudaraku. Orang yang hatinya dibuai oleh iblis, ditaburi dengan benih-benihnya si iblis itu, dia akan suka sihir, saudaraku. Kalau melihat sesuatu sihir itu senang, tetapi kalau melihat kebaktian hamba Tuhan itu nggak suka, saudaraku. Kemudian perseteruan, senangnya golek musuh, saudaraku. Kemudian perselisihan, senangnya berdebat, saudaraku. Memperdebatkan sesuatu yang seharusnya tidak diperdebatkan. Kemudian iri hati, kemudian amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dengki, kemudian juga masuk di dalamnya mabuk dan pesta pora, saudaraku. Jadi orang kalau hatinya sudah dibuai oleh benih-benih dari si jahat, dia akan suka kemabukan, suka pesta pora, dugem, dan lain sebagainya, saudaraku. Jadi ini tanda dari sifat orang atau jemaat atau pengikut-pengikut satu aliran, yang dimana aliran itu sebetulnya adalah benih-benih dari iblis, bukan benih dari mempelai pria surga. Inilah sifat pelacur besar atau Babel rohani di akhir zaman, saudaraku, yaitu siapapun juga yang di dalam hatinya dia terbuka untuk menerima ajaran-ajaran yang sumbernya nanti akan menimbulkan, pertama tadi, saudaraku, menimbulkan percabulan, kemudian kecemaran dan hawa nafsu. Saudaraku, kalau ada ajaran-ajaran yang sedemikian, yang membawa seseorang itu pada malah pengen cabul, wah saya ikut pengajaran-ajaran itu kok malah jadi cabul, saudaraku. Ini tandanya nggak benar, saudaraku. Nggak benar, itu benih dari iblis, benih ilalang, bukan benih dari mempelai pria surga. Jadi wanita yang disebut pelacur besar, Babel besar dalam Wahyu pasal 17 ayat yang tadi, saudaraku, ayat ke-1 tadi, saudaraku, ini adalah orang atau kota besar atau orang banyak yang nanti akan menerima ajaran-ajaran yang membawa dia nanti kepada satu sifat yang penuh percabulan, satu sifat yang penuh kecemaran, penuh dengan hawa nafsu. Saudaraku, beda dengan mempelai Kristus. Kalau mempelai Kristus, dia membuka rahim hatinya untuk benih firman Tuhan yang benar, saudaraku, sehingga hidupnya menghasilkan sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, dan sebagainya. Saudaraku, jadi demikian. Ini bedanya antara mempelai Kristus dan mempelai
antikris atau Babel, pelacur besar. Jadi yang disebut pelacur besar ini adalah orang yang membukakan rahim hatinya untuk menerima ajaran-ajaran asing, ajaran-ajaran dari iblis, ajaran-ajaran yang membawa kepada percabulan, kepada kecemaran, dan lain sebagainya. Saudaraku, yang tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Saudaraku, jadi saudaraku, setiap ajaran yang melahirkan perkara-perkara tersebut itu merupakan tanda dari masuknya benih iblis. Sehingga banyak para raja, bahkan orang-orang akan mabuk dalam nikmatnya benih-benih iblis tersebut ketika masuk. Saudaraku, jadi benih percabulan, benih kecemaran dan hawa nafsu, ajaran-ajaran yang kesana itu kalau diterima secara daging ya enak sekali, saudaraku. Oleh karena itu banyak nanti orang yang akan mabuk, raja-raja di bumi pun nanti akan mabuk oleh itu. Saudaraku, kita akan membaca di dalam ayat yang selanjutnya. Kalau pada ayat yang ke-1 dan ke-2 tadi, Babel itu adalah satu kota besar, saudaraku, di mana di sana ada orang-orang nanti yang akan membuka hatinya itu untuk ajaran-ajaran yang bukan dari Tuhan Yesus Kristus, melahirkan dia membukakan rahim hatinya ini untuk taburan benih dari si iblis yang akan melahirkan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Tetapi secara fisik, Babel itu nanti menunjuk pada satu kota besar di akhir zaman. Saudaraku, yang merupakan tempatnya antikris ini, saudaraku, selalu datang ke sana dan merupakan pasangan yang sangat aneh di akhir zaman. Bukan ajaib ya, ini pasangan yang aneh. Ayat 3 saya akan membacakan. Dalam roh aku dibawa ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Saudaraku, jadi wanita si Babel, si wanita sundal Babel tadi, dia itu rupanya duduk di atas binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat, dan binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan rupanya ini antikris, saudaraku. Jadi, saudaraku, wanita sundal Babel, Wahyu pasal 17 ini, saudaraku, dia posisinya numpai, saudaraku. Posisinya itu duduk di atas antikris. Bahkan antikris pun, saudaraku, nanti dikendalikan, saudaraku, oleh kota besar ini, saudaraku. Jadi di sini sistem hubungannya juga beda dengan sistem surga. Sistem surga, maka laki-laki yang merupakan pemberi benih kebenaran, pemberi benih surga yang akan membawa wanita kepada surga, itu dia berposisi sebagai kepala di atas, saudaraku. Tetapi, saudaraku, sistem ini rupanya dibalik, saudaraku, karena antikris memang tidak menunjukkan surga kepada mempelainya, bahkan dia menunjukkan neraka. Oleh karena itu antikris posisinya jadi dibalik, di bawah. Kalau teladan surga itu mempelai pria itu di atas, kemudian mempelai wanita itu di bawah, saudaraku. Kepala itu laki-laki, kemudian tubuh itu wanita atau mempelai pria. Kepala itu Tuhan Yesus, kemudian tubuh itu jemaatnya, saudaraku. Ini jadi memiliki satu sistem yang demikian. Kalau di dalam Alkitab sistem surgawi, maka mempelai pria itu di atas, kemudian mempelai wanita itu di bawah, saudaraku. Artinya mempelai pria ini menguasai, memberi petunjuk, saudaraku, bisa mengarahkan kepada surga. Tetapi antikris karena memang tidak mengarahkan ke surga, posisinya jungkir balik, enggak karu-karuan, saudaraku. Di sini sistem hubungannya jadi sangat beda dengan sistem surga.
kalau sistem surga ini laki-laki pemberi benih ini berposisi sebagai kepala. Efesus 5 pasal 5 ayat 22 sampai 23. Saya akan bacakan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tentunya suami yang di dalam Tuhan ya ini saudaraku. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Saudaraku, jadi sistem hubungan antikris ini malah terbalik. Karena antikris memang sebagai yang dianggap mempelai pria palsu ini tidak memberikan benih yang benar. Antikris tidak membawa mempelainya kepada surga, bahkan ke neraka. Maka dia diposisikan di bawah atau diduduki atau dikendalikan oleh pihak wanita. Saudaraku, jadi nanti ini antikris ini juga akan dikendalikan oleh suara-suaranya, saudaraku. Suara-suaranya orang banyak, harus begini, saudaraku. Dikendalikan oleh sekutu-sekutunya, oleh kota besar itu nanti antikris ini akan dikendalikan. Jadi menampung usulan-usulan begitu, saudaraku. Dari bawahnya, dari negara-negara koalisinya, saudaraku, nanti akan menampung usulan seperti itu. Saudaraku, jadi demikian. Sistem surgawi nanti akan dijungkir balikkan, tahbisan yang benar, di mana mempelai pria itu seharusnya dia berada di atas sebagai kepala, tetapi Wahyu pasal 17 ini mempelai pria palsu ini justru berada di bawah, diinjak, diduduki oleh si wanita sundal Babel. Ini artinya apa, saudaraku? Ini artinya dia dikendalikan. Antikris bahkan bisa dikendalikan, disuruh begini, disuruh begitu, disuruh berperang ke sana, disuruh berperang ke sana, memerangi ini, memerangi itu, bahkan nanti akhirnya disuruh saudaraku untuk membunuh orang-orang kudusnya dengan nanti ketetapan untuk pemasangan tanda 666. Kemudian barang siapa yang tidak menyembah kepada patung binatang antikris itu akan dibunuh dan lain sebagainya. Itu inisiatornya ini adalah mempelai sundal Babel ini, saudaraku. Jadi antikris ini dikendalikan oleh mempelai sundal Babel pada mulanya, saudaraku. Sekalipun nanti terakhirnya hubungannya akan porak-poranda. Di dalam 1 jam kota besar itu nanti akan luluh lantak, dibom nuklir oleh antikris. Saudaraku, nanti ini di dalam selanjutnya kita bahas dalam pokok bahasan yang selanjutnya. Nah, ini juga merupakan pelajaran bagi kaum laki-laki, bagi para suami. Jika tidak bisa membawa istri itu kepada surga, maka pasti engkau akan diduduki atau engkau akan dikendalikan oleh pihak wanita. Perhatikan ini baik-baik. Laki-laki kalau tidak bisa mengarahkan istri kepada surga, posisinya nanti akan diduduki dan dikendalikan oleh pihak wanita. Saudaraku, kita akan membaca Wahyu pasal 17 ayat yang keempat. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Saudaraku, jadi kota itu menjadi sangat kaya, penuh dengan barang-barang mewah, kain kirmisi dihiasi dengan emas, permata, mutiara. Saudaraku, ini sebetulnya perlengkapan yang harus digunakan untuk membangun bait Allah. Tetapi oleh mempelai sundal Babel ini justru dipakai untuk memperindah diri sendiri. Saudaraku, jadi ini tabiat mempelai sundal Babel ini, dia tidak mau berkorban. Nah, jelas karena dia bukan pengikut Tuhan Yesus, dia pasti akan membangun dirinya sendiri. Kalau dia punya kekayaan, kemuliaan dan lain sebagainya, hanya untuk menghiasi badannya sendiri. Segala sesuatu yang harusnya untuk membangun bait Allah itu
dipakai untuk membangun badannya sendiri. Di sini digambarkan sebagai kain kermisi dihiasi emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Jadi nikmatnya benih-benih yang ditabur oleh iblis. Jadi persekutuan intim antara antikris dan juga wanita sundal Babel ini, saudaraku, ini nikmatnya benih-benih yang ditabur oleh iblis itu menghasilkan kekayaan hasil dari persundalan tersebut, saudaraku. Benda-benda yang seharusnya digunakan untuk membangun bait Allah, tetapi dipakai untuk kemegahan diri. Ini ciri dari orang-orang yang dikuasai oleh roh sundal Babel. Jadi kalau dia punya harta, kemuliaan, dipakai untuk kemuliaan diri sendiri, dia lupa membangun bait suci. Emas, peraknya, mutiaranya yang ada di tangannya tidak digunakan untuk membangun bait suci, tapi dipakai untuk membangun, memperindah dirinya. Glamor dia, saudara, luar biasa. Kemudian ayat yang kelima, saudaraku, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Ini sudah jelas, tidak saya bahas. Kemudian ayat yang ke-6, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran, saudaraku. Jadi kota itu, saudaraku, ini merupakan satu kota yang mencetuskan untuk dibunuhnya saksi-saksi Yesus, saudaraku. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Jadi rupanya ide untuk dibunuhnya orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus ini muncul dari kota besar tersebut. Saudaraku, dia mabuk oleh darahnya orang kudus dan oleh saksi-saksi Yesus, saudaraku. Dan ini nanti yang menerapkan adalah antikris atau mempelai prianya dari mempelai sundal Babel, itu namanya antikris. Bojone sundal Babel itu antikris itu, saudaraku, yang menerapkan melalui antikris. Nanti kemudian orang yang tidak menyembah patung binatang itu atau bilangan namanya 666 akan dibunuh, saudaraku. Dan ini inisiatornya adalah kota besar tersebut. Inisiator untuk membunuh orang-orang kudus, inisiator untuk membunuh saksi-saksi Yesus, ini ada di kota tersebut. Dan nanti kalau saudara, kota tersebut tercetus ide seperti ini, maka itulah kota yang nanti di dalam 1 jam akan hancur. Wahyu pasal 18. Nanti sundal Babel itu di dalam 1 jam saja akan hancur, saudaraku. Wahyu pasal 18 menuliskan menjelang sebentar lagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus, maka kota besar yang dipuja-puja jutaan miliaran manusia itu nanti akan hancur. Kota yang tidak tersentuh selama ini, saudaraku. Saya tidak menyebut itu kota di benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia, saudaraku, tapi itu satu kota inisiator untuk membunuh orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus, saudaraku. Di dalam bahasa rohaninya, di dalam bahasa kitab Wahyu disebut kota itu Babel besar, tapi itu menunjuk satu kota di mana nanti keputusan untuk menghasilkan penandaan 666, pemberlakuan dari tanda 666 ini, inisiatornya adalah kota besar tersebut, saudaraku. Kemudian kalau kita membaca pada ayat-ayat selanjutnya, dan ini belum akan saya bahas, saudaraku, ini ada gambaran mengenai antikris yang lebih jelas. Kemudian bangsa-bangsa yang akan tergabung di dalam aliansi antikris itu, kemudian bersepakat untuk berperang melawan anak domba atau Tuhan Yesus. Wahyu pasal 17 ayat 13 dan 14.
Ya saya baca saja sekilas ya saudaraku, tapi ini akan saya sampaikan pada pemberitaan firman yang akan datang. Wahyu pasal 17 ayat 13 sampai 14. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Jadi saudaraku, di akhir zaman akan terjadi peristiwa dahsyat ini. Selain munculnya antikris, kemudian nabi palsu juga akan tampil satu yang besar, yaitu pelacur besar, Babel besar di Wahyu pasal 17. Dan ini pertama menunjuk pada satu kota besar, di mana kota ini merupakan satu kota yang mencetuskan ide pembunuhan terhadap orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus. Kemudian, saudaraku, kota itu juga merupakan gambaran dari orang-orang yang membukakan hatinya untuk ajaran-ajaran yang tidak benar, ajaran-ajaran yang datangnya dari iblis, yang akan melahirkan perbuatan-perbuatan jahat. Benih-benih dari si jahat, benih-benih dari si iblis itu akan masuk ke rahim perempuan sundal Babel ini, kemudian akan melahirkan perbuatan-perbuatan jahat. Ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, dan lain sebagainya. Itu yang akan dilahirkan oleh mempelai sundal Babel, yaitu orang-orang yang sudah membuka hatinya untuk ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang bukan datang dari Tuhan Yesus Kristus. Dia membuka hatinya untuk ajaran-ajaran yang ditiupkan oleh iblis, hingga akhirnya hidupnya berubah menjadi jahat, cabul, cemar, dan penuh dengan hawa nafsu. Saudaraku, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.